Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meneruskan kajian kitab Ushulul Fiqh dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ushulul Fiqh. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang qiyas. Berikut pembagiannya tentang qiyas illah, dilalah dan juga syabah. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang syarat-syarat qiyas. Qala al-musannifu rahimahullah syurutul qiyas. Syarat-syarat qiyas. Asy-syartul awwalu min syurutil qiyasi ay yakuna al-far'u munasiban lil asli. Syarat yang pertama di antara syarat-syarat qiyas yaitu fara' itu harus sesuai dengan aslun. Ya, kalau tidak sesuai bagaimana mau disamakan? Jadi dalam qiyas itu kan antara far'un dan aslun harus sesuai. Sesuai dalam hukumnya, ya, sesuai dengan ilahnya, ilah harus sama. Jadi itu adalah syarat terpenting dalam qiyas. Dimana kalau ingin menyerupakan satu permasalahan dengan permasalahan yang lain, tentunya harus ada kesamaan di situ, harus ada kesesuaian. Kalau tidak sesuai maka tidak bisa dikiaskan. Qal asy-syartu tsani ay yakuna hukmul asli thabitan bidalili nassin aw ijma'in muttafaqin alaihi thubutan wa dilalatan bainal khasmainil mutanazi'aini fi thubuti dzalikal hukmi lil fara'. Syarat yang kedua dalam qiyas itu hukum asal yang mana akan permasalahan lain akan disamakan dengan hukum asal itu. Nah, hukum asal itu harus ditetapkan dengan dalil. Nah, dalilnya ini tidak boleh menggunakan dalil qiyas, melainkan itu dalil dari nas atau ijma' para ulama. Dan itu sudah ditetapkan, disepakati bahwasanya dalil tersebut itu memang betul-betul tsubut, memang ada dan dilalahnya seperti itu. Muttafaqun alaihi bainal khasmainil mutanazi'ain. Memang itu sudah disetujui, disepakati oleh dua orang yang berselisih dalam ketetapan hukum itu pada fara'. Nah, mudahnya gini. Dalam masalah darbul walidain, misalkan darbul walidain, bagaimana hukum memukul kedua orang tua? Ini kan tidak ada nas khusus ya tentang memukul kedua orang tua. Namun kita kiaskan pada mengatakan pada kedua orang tua. Fala taqul lahuma, ya, fala taqul lahuma Ini namanya aslun. Darbul walidaini far'un dikiaskan pada fala taqul lahuma. Apa hukum dari fala taqul lahuma? Itu haram. Nah, haram ini namanya hukmul asli. Nah, hukmul asli ini ditetapkan dengan nas. Apa nasnya di sini? Ya, ayat Al-Qur'an. Ini namanya nas, nasul Qur'an. Hukum keharaman mengatakan atau menggerutu pada kedua orang tua itu sudah ditetapkan dengan nas. Dan juga disepakati secara subutnya, memang ini ada di Al-Qur'an dan dilalahnya, bahwasanya ayat ini menunjukkan akan keharaman mengatakan itu sudah disepakati antara khosmain. Khosmain ini misalkan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah misalkan. Kemudian mereka berbeda apakah memukul kedua orang tua ini memukul kedua orang tua ini apakah haram atau tidak. Tapi mereka sepakat akan keharaman mengatakan Nah, jadi syarat yang kedua, mereka orang yang mutanazi'ain ini harus sepakat akan hukum asal ini haram. Nah, hukum asal ini haram dan sudah ditetapkan dengan nasnya. Di sini ditetapkan dengan Al-Qur'an. Gambarannya di sini bi an yattafiqa
gambarannya bi ayyattafiqa ala illati hukmihi. Mereka khosmain ini sepakat bahwasanya ilat hukum itu adalah seperti ini. Jadi yang tadi di masalah mengatakan itu mereka sepakat bahwasanya ilah kenapa dilarang mengatakan ilahnya adalah menyakiti. Agar apa? Kenapa ini harus syarat? Bahwasanya hukum asal itu harus disepakati oleh mereka liyakunal qiyasu hujjatan 'alal khasmil munkiri li thubuti dzalikal hukmi fil fara', agar qiyasnya itu nanti akan menjadi hujjah bagi orang yang tidak menerima nanti. Bagi orang yang tidak menerima akan tetapnya hukum tersebut pada fara'. Nah, jadi nanti berselisih dalam masalah memukul kedua orang tua. Setelah mereka itu sepakat bahwasanya ilah dalam mengatakan itu adalah menyakiti dan hukumnya itu haram, haramnya itu sudah ditetapkan dengan dalil dari Al-Quran, mereka sepakat akan itu. Namun mereka itu berbeda dalam masalah darbul walidain. Nah, ketika mereka sudah sepakat di illatul hukmil asli, illati hukmil asli, mereka sudah sepakat dalam masalah itu, dalam ilah hukum asal, dan mereka sudah sepakat dalam hukumnya, dan hukumnya itu sudah ditetapkan dengan dalil dari Anas. Kemudian mereka masih ikhtilaf di sini, maka yang enggak nerima akan adanya hukum di faraknya ini itu akan kalah hujjah. Ya, karena mereka sudah sepakat di hukmul asli. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, min syurutil qiyasi an takunal illatu muttaridatan. Syarat yang ketiga, min syurutil qiyas, di antara syarat-syarat qiyas adalah an takunal illatu muttaridatan fi kulli ma'lulatiha. Ini syarat yang ketiga di antara syarat-syarat qiyas adalah illahnya itu muttarid. Apa maksudnya illah itu muttaridah? Di mana ada illah maka ada hukum. Ya, tanpa ada illah, duna illah, kalau misalkan enggak ada illah maka enggak ada hukum. Adam hukum ini namanya illah muttaridah. Illah muttaridah. Jadi saya ulangi lagi, yang dikatakan illah muttaridah, ada illah maka ada hukum. Gak ada illah, gak ada hukum. Nah, begitu ada illah, ada hukum. Gak ada illah, gak ada hukum. Itu namanya illah muttaridah wa munakisah. Nah, itu istilahnya seperti itu. Kalau gak ada illah, gak ada hukum. Jadi ada illah, ada hukum, ini namanya muttaridah. Namanya muttaridah. Gak ada illah, gak ada hukum, namanya munakisah. Munakisah. Ini istilah ulama usul fikih. Dan illah yang kuat dalam qiyas itu ketika illah itu muttaridah wa munakisah. Ketika illah itu muttaridah wa munakisah, maka itu termasuk illah yang kuat. Sehingga kalau illah itu tak muttarid, ada illah cuma gak ada hukum. Nah, ini namanya tordun. Ada illah tapi gak ada hukum. Nah, ini nanti masuk ke qawadihul illah, hal-hal yang menjadi celah pada illah ketika illah itu ghairu muttaridah. Itu nanti dibahas di qawadihul illah. Qawadihul illah itu tidak dibahas di sini karena kitab ini sangatlah ringkas. Itu dibahas di Jam'ul Jawami' Lubbil Usul. Tamam, ini yang dimaksud dengan muttaridah. Nah, ini digambarkan oleh beliau, muttaridah artinya ada fi kulli ma'lulatiha. Ma'lulat yang dimaksud adalah masalah-masalah yang dikasih illah. Jadi begitu ada illah maka maklulnya itu masalah yang terdapat illah itu harus ditemukan hukumnya. Bihaitsu kullama wujidatil awsaful mu'abbar anha bil illati fi suratin wujidal hukm. Dalam gambaran begitu sifat yang dijadikan illah itu ditemukan dalam satu permasalahan, maka otomatis di situ ada hukum. Begitu ada illah, ada sifat yang dijadikan illah di situ di masalah tertentu, maka masalah tersebut itu harus ada hukumnya.
Nah, misalkan seperti yang tadi, fala taqul lahuma uffin, illah kenapa dilarang mengatakan pada kedua orang tua itu adalah idza, menyakiti. Maka yang dikatakan mutharid adalah di mana ada satu permasalahan apapun itu, kalau ada bentuk menyakiti pada kedua orang tua, maka tentunya di situ ada hukum haram. Ya, menyakiti orang tua, nyaci maki kedua orang tua, kira-kira menyakiti gak? Menyakiti, maka haram. Oke? Disuruh beli sesuatu sama orang tua tapi dia tidak nurut, menyakiti gak kedua orang tua? Menyakiti, haram. Oke? Mengganggu orang tua saat tidur, menyakiti gak? Menyakiti, maka hukumnya haram. Ya. Jadi apapun itu masalahnya, kalau di situ ada illah idza, menyakiti pada kedua orang tua, maka akan ada hukum haram. Ini namanya yang dimaksud dengan muttaridah. Begitu ada illah, ada hukum. Antattarida fi kulli ma'lulatiha. Jadi semua masalah yang sifat yang dijadikan illah itu ditemukan di situ, maka ada hukum. Wa hadza ma'na al-ittirad fil illah. Ini arti dari ittiradul illah. Nah, masih dijelaskan oleh beliau di sini. Wa haqiqatu dzalika annahu kullama wujida al-hukmu wujida al-illah. Ini arti dari ittiradul illah. Kullama wujida al-hukmu wujidatil illah. Begitu ada hukum ada illah. Wa kullama wujida illah wujidal hukm. Ya, dimanapun ada illah ada hukum. Gak ada illah, gak ada hukum. Fala yasihhu ayyatakhallafa, maka tak boleh hukum itu berbeda. Artinya illah tersebut ditemukan misalkan dalam masalah tertentu, tapi gak ada hukum misalkan. Nah, ini takhalluful illah, takhalluful hukmi anil illah. Nah, kalau hukum itu bertakhalluf, berbeda dengan illahnya, nah, itu namanya qawadul illah, nanti akan menjadikan kiasnya itu kualitas kiasnya itu turun, ya, bisa saja lemah nanti kiasnya kalau illahnya tak muttaridah. Illahnya tak muttaridah. Apa maksud dari illah tak muttaridah? Ada illah dalam masalah tersebut, cuman gak ada hukumnya. Wa hadha huwa alladhi yu'abbiruna anhu biqaulihim fi syurutil illati an la tantaqid lafdan wala ma'na. Ini yang dimaksud oleh mereka ulama-ulama, siapa ini? Ulama usul fikih, para pakar usul fikih mengatakan bahwasanya illah itu syaratnya harus la tantaqid, tak bisa rusak baik secara lafdan wala makna. Secara lafdan makna ini pada hakikatnya ini sama, ya. Cuma lafdzan ini adalah lafadz yang dijadikan illah, ya. Jadi ketika mereka ingin mengungkapkan illah, maka otomatis mereka itu mengungkapkan dengan lafadz, dengan kata-kata. Maka secara lafdzan illahnya itu tidak rusak. Wala maknan, arti dari lafadz tersebut. Nah, ini hanya sebatas istilah, ya ikhwan. Ya, maksud secara gampang adalah illah itu harus muttaridah gitu, baik itiradnya secara lafdzan atau maknan. Nah, kenapa? Kan lafdzan dan maknan nggak boleh terpisah di sini. Nggak mungkin lafdzan la maknan, ya. Bakun lafdzan wa maknan gitu. La tangkil lafdzan wala maknan. Wa ma'na intiqad al-illati lafdhan an tasduqul awsaful mu'abbar biha anha fi suratin la yujadul hukmu ma'ha. Al-awsaful mu'abbar, sifat-sifat yang diungkapkan menjadi illah, berarti ini lafadz, ya. Sifat yang diungkapkan menjadi illah. Nah, nanti illah itu kan akan disampaikan. Ketika illah itu akan disampaikan, otomatis menggunakan lafadz. Apabila sifat yang diungkapkan dengan lafadz tersebut itu ditemukan pada satu permasalahan tapi gak ada hukum di situ, maka namanya tantaqid lafdzan, intiqad lafdzan.
Nah, ini hanya sebatas istilah. Kalau misalkan mereka mengatakan ada illah, gak ada hukum, itu sudah cukup. Karena illah itu bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya. Illah itu diungkapkan dengan kata-kata atau lafdzon, dan makna yang terkandung di dalam lafdzon itu namanya makna. Wa makna intiqadul illati maknan ay yujadul makna al-mu'allal bihi wa la yujadul hukm. Makna bukan lafaz. Makna yang dikandung dari lafaz yang diungkapkan itu menjadi illah, itu ditemukan dalam satu permasalahan, namun la yujadul hukmu, gak ada hukumnya. Itu namanya ghairu muttarid. Misalul awwali wa huwa intiqadul illati lafdhan al-qatlu bil muthaqqali yujibul qisasa kal qatli bil muhaddadi wal jami'u bainahuma al qatlul amdul udwan fayantaqidu dhalika bi qatlil walidi waladahu fa innahu la yajibu fihi qisasun ma'annahu qatlu amdin udwanin. Ada orang membunuh dengan musakkal. Ada orang membunuh dengan menggunakan alat tumpul, ya, alat yang tidak tajam seperti batu, ya, seperti kayu yang sama sekali tidak tajam, itu namanya musakkal. Kalau yang disebutkan dalam nas yang ada kisos itu hanya membunuh dengan menggunakan senjata tajam atau alat yang tajam, alat yang bisa yang tajam, ya, yang disebutkan di dalam nas itu membunuh dengan senjata tajam. Kalau misalkan dia membunuhnya menggunakan benda tumpul misalkan, apakah juga ada kisos? Kalau dalam nas hadisnya itu mengatakan bahwasanya yang wajib ada kisos itu apabila membunuh dengan menggunakan senjata tajam. Nah, kalau misalkan menggunakan benda tumpul gimana? Nah, ini para ulama mengkiaskan membunuh dengan benda tumpul ini disamakan dengan membunuh dengan sajam. Nah, kenapa? Karena sama-sama ada tujuan untuk membunuh, ya. Ada amad udwan di situ. Membunuh dengan cara sengaja. Karena ketika seseorang itu ingin membunuh seseorang, ya tentunya dia ada niat untuk membunuh tanpa memandang alat yang dia pakai, mau pakai senjata mau pakai alat tumpul atau sajam, sama saja, yang penting ada niat di situ. Ada kesengajaan untuk membunuh. Oke lah, jadi di sini kita fokus bahwasanya qatlu bil mutsaqqal, membunuh dengan benda tumpul ini disamakan dengan membunuh dengan sajam. Kiasnya, ilahnya adalah sama-sama ada niat kesengajaan gitu, ada maksud untuk membunuh. Akhirnya ada orang yang ngeritik nanti ada yang ngeritik kias ini, fayantaqiduh. Nah, itu kiasnya itu akan rusak dengan membunuhnya seorang ayah pada anaknya. Ada seorang anak dibunuh oleh orang tuanya. Ada orang tua, ada seorang ayah membunuh anaknya sendiri dengan sengaja. Berarti ilah yang tadinya itu dijadikan ilah di masalah qatlu bil mutsaqqal ini ditemukan di sini. Qatlul walidi waladahu. Tapi kata syariat itu tidak ada kisos. Ketika ada seorang ayah membunuh anaknya sendiri, maka tidak ada kisos. Padahal di situ ayahnya yang tadi itu yang membunuh. Ada niat untuk membunuh anaknya. Ya, jadi dia memang betul-betul bermaksud untuk membunuh anaknya. Nah, maka di sini yang takkid. Ya, kias yang tadi akan rusak. Ya, kenapa? Karena di sini ada illah, cuma gak ada hukum. Nah, ini contohnya lagi. Misal tsani tiqadul illah. Nah, kalau yang ini memandang lafadznya, ya, memandang lafadz yang dijadikan illah. Lalu sekarang memandang makna dari lafadz tersebut. Wa mithalu tsani wa huwa intiqadul illati ma'nan ayyuqala, misalkan dikatakan
tajibuz zakatu fil mawashi lidaf'i hajatil faqiri fayantaqidu dzalika biwujudi hadzal ma'na fil jawahir. Ada kewajiban zakat di binatang, ya seperti kambing, unta dan sapi, itu ada kewajiban zakat. Apa alasan wajibnya zakat dalam harta tersebut atau binatang ternak tersebut? Kenapa wajib zakat? Lidaf'i hajatil fakir, ini ilahnya. Karena untuk memenuhi kebutuhan orang fakir, memenuhi kebutuhan orang fakir. Jawahir ini perhiasan, tapi bukan dari emas, bukan dari perak ya, seperti mutiara, seperti batu yakut yang biasanya itu ada yang lebih mahal harganya dibandingkan emas. Tapi walaupun seorang itu punya banyak, anggap dia punya 1 ton batu yakut misalkan, 1 ton batu yakut, ada zakatnya nggak ada zakat di situ ya. Padahal kalau 1 ton batu yakut itu apakah juga memenuhi kebutuhan orang fakir? Ya tentunya juga memenuhi kebutuhan orang fakir. Nah, di sini ditemukan illah daf'u hajatil fakir di mutiara, tapi tidak ada kewajiban zakat. Nah, maka illah yang ada di sini nanti rusak ya. Illah yang mengatakan kenapa wajib zakat di kambing, sapi dan unta itu karena untuk memenuhi kebutuhan orang fakir. Nah, di situ mutiara yang banyak juga memenuhi kebutuhan orang fakir, namun di situ gak ada kewajiban zakat. Nah, ini namanya intiqadul illah. Intiqad illah. Memandang dari lafadznya, maknanya. Wa mithaluhu aidan, contohnya lagi, man lam yubayyiti siyama minal laili yakhlu awwalu shaumihi anin niyyah fala yasih ka khuluwi awwali salatihi minha fa yuj'alu khulu shaim khulu awwali shaumi anin niyyah illatan libutlani fayantaqidu bi shaumi tatawwu fa innahu yasihhu biduni tabyid. Nah, di sini ada satu permasalahan, yaitu orang yang sholat tapi di awal sholatnya dia tidak niat. Di awal sholatnya dia tidak niat, maka hukumnya apa? Tidak sah ya. La yasih. Ini aslunnya. Faraknya apa? Orang yang tak tabyid niyah dari waktu malam. Orang ketika ingin puasa tapi tidak mendiamkan niatnya di waktu malam, tidak berniat dari waktu malam. Oh, berarti masalahnya sama dengan orang yang sholat tapi di awal sholatnya dia tidak niat. Jadi orang yang puasa tapi tidak niat dari waktu malam itu sama dengan orang sholat di awal sholatnya dia tidak niat. Maka hukum puasanya batal, seperti halnya orang yang sholat tapi di awal sholatnya dia tidak niat. Maka itu sama. Orang yang puasa tanpa berniat dari waktu malamnya, maka puasanya batal, layaknya puasanya tidak sah, layaknya orang yang sholat tapi di awal sholatnya dia gak niat. Nah, ini ilahnya. Kiasnya seperti ini. Ini namanya aslun, ya. Ini namanya aslun. Ini namanya far'un. Ilahnya adalah khulu awwalihi anin niyah. Khulu awwalil ibadah anin niyah. Tidak ada niat di awal ibadah. Nah, kemudian ilah tersebut ini khulu awwalis shaumi anin niyah, ini kan ilahnya. Tapi itu akan menjadi rusak dengan puasa tatawwu. Gimana puasa tatawwu? Puasa tatawwu itu boleh ketika seseorang itu niatnya di pukul 10 pagi. Itu kan boleh. Yang penting gak makan dari pagi, gak minum dari pagi, gak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari pagi. Namun ketika sudah nyampe di jam 10 pagi,
dia niat untuk puasa. Berarti dari awal siang dia tidak niat, cuma niatnya nanti di waktu pukul 10. Tapi kata syariat di sini tetap sah puasanya, padahal di awal dia puasa tidak ada niat. Maka qiyas yang ada di sini itu rusak gara-gara ilahnya ini tidak muttarib, di mana ilahnya ini ditemukan di puasa tatawwu, ya, di puasa tatawwu, namun puasanya tetap sah, ya, seperti itu. Maka faqad wujidatil illah wa hiya al-khulu bidunil hukm. Illahnya ada tapi hukumnya enggak ada. Wa huwa adamu sihha fin nafil, ya. Hukum tidak sahnya puasa sunnah kalau misalkan di awal dia puasa tidak pakai niat. Itu tidak ada, karena kata syariat ketika orang itu puasa sunnah, ya, puasa sunnah, namun di awal hari, di awal siangnya itu dia tidak niat, kemudian ada niat atau muncul niat di pukul 10 atau pukul 9 misalkan ada niat untuk puasa, yang penting dia tidak makan di waktu paginya, maka boleh dia niat di situ. Maka kata syariat itu boleh, ya, itu boleh. Maka ilah yang dijadikan ilah tadi itu akan menjadi rusak dengan masalah ini, karena ada ilah tapi gak ada hukum. Wal marji'u fil intiqadi lafdhan wa ma'nan ila wujudil illah bidunil hukm. Jadi yang menjadi tolak ukur intiqad lafdhan ataupun intiqad maknan itu dengan adanya illah tanpa hukum. Begitu ada illah gak ada hukum, maka itu namanya intiqad lafdhan wa makna. Lafdhan karena merujuk pada lafadznya, maknan karena merujuk pada illah atau makna yang dikandung dari lafadz tersebut. Wa innama ghayaru bainahuma li'anna al-illata fil awwal lamma kanat murakkabatan min awsafin muta'addidah nudhira fiha ila janibil lafadz. Ya, kenapa kok mereka itu mengungkapkan intiqad lafdhan, intiqad maknan? Udah intiqad saja, gak usah lafdhan maknan, kan sama saja. Ya, kata beliau, intiqad lafdhan itu memandang dari lafadznya. Kalau intiqad maknan itu memandang dari maknanya. Walamma kanat fi tsani amran wahidan nudhira fiha ila al-ma'na wa ka'annahu mujarradu istilah. Ini hanya sebatas istilah saja. Hakikatan itu sama. Yang penting alhasil begitu ada illah di suatu permasalahan tapi gak ada hukum, nah itu namanya intiqad. Terserah mau antum katakan intiqad lafdzan atau intiqad maknan, berarti intiqad lafdzan memandang dari lafaz yang dijadikan illah. Intiqad maknan memandang dari isi dari lafaz tersebut. Seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tinggal sedikit nih. Asyartur rabi', syarat yang keempat. Min syurutil qiyasi huwa an yakuna al-hukmu tabi'an lil illati fin nafyi wal itsbat ay al-wujud wal adam. Di antara syarat qiyas yaitu hukum harus ikut pada ilahnya. Hukum harus ikut pada ilahnya. Fin nafyi wal itsbat. Fin nafyi dalam tidak ada, wal itsbat dan ada. Ay fil wujudi wal adam, ketika ada dan tidak ada. Ada ilah ada hukum, gak ada ilah gak ada hukum. Nah, itu maksudnya. Berarti harus harus apa ya? Ilah itu hukum dan ilah itu harus muttarid wa munakisah. Ada ilah ada hukum, gak ada ilah gak ada hukum. Itu maksudnya. Nah, tadi kita bahas luas tentang ilah. Apa itu ilah? Fal illahiyal jalibatul hukm. Ada sesuatu yang menarik adanya hukum. Ay al wasful munasib, sifat yang sesuai dengan yang sesuai antara aslun dan fara, li tarattubil hukmi alaihi, agar bisa menjatuhkan hukum pada faranya. Kadafi hajatil fakir, seperti memenuhi kebutuhan orang fakir. Ini namanya namanya sifah. Fa innahu wasfun munasibun li ijabi zakah, sesuai dengan mewajibkan zakat. Kenapa ada kewajiban zakat? Untuk memenuhi kebutuhan orang fakir. Begitu ada illah ini, maka di situ ada hukum. Ini hanya sebatas contoh ya.
Kan contoh itu tidak disyaratkan harus benar gitu. Yang penting antum paham apa itu maksud dari illah. Wal hukmu huwal majlub lil illah. Hukum adalah sesuatu yang ditarik oleh illah. Illah itu menarik akan adanya hukum. Nah, yang tertarik ini namanya hukum, majlub yang tertarik. Ail amrul ladzi yasihhu tarattubuhu 'ala illah. Sesuatu yang bisa meruntut dari adanya illah tadi. Ketika ada illah ada ini, ada hukum. Namanya hukum. Oke, kita akan lanjut di adzar wal ibahah di pertemuan selanjutnya insyaallah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.